Perkembangan politik era tahun 60-an adalah merupakan pergulatan sengit tetapi terselubung antara militer melawan PKI sebagai satu-satunya partai politik yang dominan karena perlindungan Soekarno yang dengan tangkas berhasil memainkan peranan balance of power antara militer dan PKI. Akhir dari kemelut itu ialah meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang kemudian mengakhiri era Soekarno dan PKI. Kejadian tersebut secara progresif memberikan peluang kepada militer untuk memainkan peran politiknya, karena peristiwa G30S ini secara frontal mengakibatkan perubahan iklim politik yang besar dalam tatanan politik di Indonesia, yaitu dengan bergesernya kekuatan politik dari pihak sipil ke militer secara dominan. Pada masa inilah, nama Soeharto mulai muncul ke permukaan, walaupun dalam hal ini Soeharto bukanlah anggota militer kelas bawah, yang notabenenya hanya menjadi ajudan para jenderal-jenderal. Nama Soeharto melambung ketika terjadi peristiwa serangan Fajar 1 Maret 1959 yang dilakukan pada pagi hari dalam peristiwa perang gerilya melawan Belanda, hingga nama Indonesia dianggap sebagai negara yang berdaulat dengan bukti ketangguhan dari para militernya. Sejak kejadian dramatis pada tanggal 1 Oktober 1965, muncul berbagai pertanyaan terhadap sikap Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto yang sangat menentukan dalam perkembangan lebih lanjut. Yang dalam catatan sejarah bangsa Indonesia menyimpulkan bahwa penumpasan PKI pasca peristiwa tahun 1965 tidak akan berhasil secara brilian tanpa adanya Soeharto. Akan tetapi pasca peristiwa reformasi tahun 1998, muncul berbagai spekulasi akan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G30S. Ada beberapa argumentasi yang urgen dalam menganalisa mengapa Soeharto bisa dikatakan sebagai tertuduh. Hal pertama yang mengherankan berbagai pengamat adalah, mengapa Soeharto tidak tercantum dalam daftar para jenderal yang akan diculik itu, padahal secara jabatan Soeharto merupakan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat yang bertanggung jawab terhadap sikap militer dalam menyikapi situasi politik yang berkembang saat itu. Hal kedua adalah, Soeharto mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan 3 orang militer yang merupakan aktor penting dalam peristiwa G30S, yaitu Suparjo, Untung dan Latif. Tahun-tahun menjelang peristiwa G30S, suasana memanas antara Soekarno yang makin erat dengan PKI dan Angkatan Darat yang tidak setuju keberadaan PKI. Hal ini diwakili oleh Nasution. Bahkan pada bulan Juni 1962, Soekarno sukses menyingkirkan Nasution dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, untuk selanjutnya hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KSAB, yang sama sekali tidak berwenang atas komando. Posisi Nasution digantikan oleh Jenderal Ahmad Yani. Awalnya Soekarno menganggap bahwa Yani dapat diatur, tetapi anggapan tersebut keliru. Yani lebih mengikuti garis Angkatan Darat yang anti-komunis. Ketika Soebandrio bertandang ke RRT, Republik Rakyat Tiongkok, tahun 1963, untuk urusan kenegaraan, Indonesia ditawari oleh pemerintahan Cina bantuan persenjataan untuk 40 batalion. Namun pernyataan tersebut tidak langsung disetujui oleh Soebandrio, mengingat bukan kapasitas dia untuk memberikan jawaban atas bantuan tersebut. Maka setelah sekembalinya dari Cina, Soebandrio menyampaikan perihal bantuan Cina tersebut kepada Soekarno. Dan Soekarno menyetujuinya, namun belum memberikan tanggapan kapan persenjataan tersebut akan dikirim. Bantuan senjata tersebut adalah awal embrio dari Angkatan Kelima dalam militer Indonesia yang dicanangkan Soekarno, namun Soekarno belum merincikan format Angkatan Kelima tersebut. Isu tersebut sampai kepada PKI. Kemudian CCPKI DN Aidit menemui Soekarno untuk membicarakan Angkatan Kelima, yakni dengan mempersenjatai petani dan buruh sebagai Angkatan Kelima. Pernyataan Aidit tersebut tidak langsung mendapat restu dari Soekarno. Inilah masalah yang kemudian berlarut-larut antara Soekarno dengan Angkatan Darat. Menpangat Letjen Ahmad Yani sudah menyatakan langsung kepada Presiden bahwa tidak setuju dengan Angkatan Kelima. Para jenderal lainnya mendukung sikap Yani. Bagi Yani, 4 angkatan bersenjata sudah lebih dari cukup. Inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya faksi politik yang kian memanas dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Menurut Soebandrio, terdapat 3 unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia, yakni 1. Unsur kekuatan Presiden RI 2. Unsur kekuatan TNI Angkatan Darat
3. Unsur kekuatan PKI, Partai Komunis Indonesia. 4. Unsur kekuatan Soeharto. Poin ini ditambahkan oleh penulis. Pertama, unsur kekuatan Soekarno adalah orang-orang yang loyal kepada Soekarno, yakni Kabinet Dwi Korah. Kedua, unsur TNI Angkatan Darat. Unsur ini terdiri dari para jenderal Angkatan Darat minus Soeharto. Para jenderal tersebut secara ideologis sangat menentang kebijakan Soekarno mengenai PKI. Ketiga, PKI. Kekuatan PKI pada saat itu berjumlah 17 juta anggota. Ditambah underbow PKI seperti BTI, Sopsi, Gerwani. Pemimpin mereka, yakni DN Aidit, berhasil masuk dalam jajaran pemerintahan, yakni sebagai ketua MPRS, dan berhasil memasukkan beberapa anggotanya seperti Lukman sebagai Menteri Wakil Ketua DPR GR, dan Nyoto Menteri Negara. Dan keempat, unsur kekuatan Soeharto yang bergerak di bawah tanah, menghimpun dan menyusun kekuatan namun jarang nampak ke permukaan. Soeharto dengan kostratnya menarik diri dari kekuatan Jenderal Angkatan Darat yang berseberangan dengan Soekarno, yang kemudian menyusun kekuatan dengan merekrut beberapa kolega dia dulu di divisi Diponegoro, seperti Yoga Soegama dan Ali Muertopo. Isu yang kemudian berkembang di kalangan Istana Negara adalah adanya sebuah koalisi jenderal yang dinamakan Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta politik kepada Soekarno. Isu tersebut ditanggapi serius oleh para pengikut Soekarno, dengan melakukan serangkaian rapat dan penelitian mengenai kebenaran isu tersebut. Terlepas dari adanya keterkaitan ataupun tidak dengan PKI, aktor yang mendalangi penculikan para jenderal Angkatan Darat adalah Kolonel Untung, dari Cakrabirawa, pengawal khusus Presiden, Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan AKBP Anwas. Perbedaan mendasar kemudian tercermin dari cara mengungkapkan masalah, hal ini terkait dengan setting pelaku. Menurut Anthony C. Adake, menjelang akhir Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzzaman, Supomo, dan Waluyo, terus-menerus mengadakan pertemuan yang hasil-hasilnya selalu dilaporkan kepada Ketua CCPKI DN Aidit. Sejak 6 September 1965 pertemuan ditingkatkan menjadi rapat-rapat rahasia, dengan oknum-oknum ABRI yang telah lama dibina. Dalam kaitan ini, Syam Kamaruzzaman melontarkan isu adanya Dewan Jenderal yang hendak melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Pada rapat tanggal 22 September 1965, PKI mulai membagi 3 pasukan yang harus melakukan tugas-tugas yang berbeda, yaitu 1. Pasukan Pasopati yang bertugas untuk menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat. 2. Pasukan Bima Sakti yang bertugas untuk menguasai RRI dan telekomunikasi. 3. Pasukan Gatot Kaca yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya. Secara fisik, gerakan militer Kubu G30S dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yang merupakan Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka bergerak pada dini hari, tepatnya pada tanggal 30 September menjelang 1 Oktober 1965 dini hari, dan mengawali pergerakannya dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama. Di antara perwira tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Legend TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Letu Pierre Tendean, yang merupakan Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution pun ikut tewas dalam tragedi ini. Seharusnya yang menjadi target utama penculikan dan pembunuhan tersebut adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Terkait dengan penculikan para Jenderal Angkatan Darat tersebut, Untung dan beberapa petinggi gerakan 30 September menggunakan 2 batalion, yakni 454 dan 530, yang keduanya merupakan pasukan elit Kostrad yang berada di bawah Soeharto. Baik C. Adake maupun keterangan dari Soe Bandrio dalam bukunya Peristiwa G30S menyatakan bahwa 2 batalion tersebut merupakan anak buah Soeharto. Hal ini menjadi kasihkan terdapatnya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak antara Soeharto dengan gerakan September 30. Hal ini ditegaskan oleh Soe Bandrio dengan membeberkan latar belakang pasukan yang menculik para jenderal tersebut. Untung dan Latif merupakan bawahan Soeharto ketika di divisi Diponegoro Semarang, dan Syam Kamaruzzaman merupakan anak buah Soeharto dalam Perang Patuk Jogja. Seperti dijelaskan oleh Yosef Tugio Taher, kendatipun ada orang yang mungkin mengatakan
bahwa Soeharto bukanlah otak atau perencana G30S, namun faktanya, dia menyetujui apa yang bakal dilakukan oleh Letkol Untung, bahkan memberi bantuan militer dengan pemanggilan Batalion 530 dari Jatim dan Batalion 454 dari Jateng. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, kata Soeharto kepada Letkol Untung. Kepada Letkol Untung, Maijen Soeharto tidak mengungkapkan bahwa dia juga akan memanggil Yon 328 Repkat Siliwangi. Pernyataan senada diungkapkan oleh Dr. Peter Daleskat, melihat banyak keanehan dalam peristiwa G30S, di mana 2/3 dari kekuatan satu brigade pasukan para komando, ditambah satu kompi dan satu peleton pasukan lainnya, yang merupakan kekuatan keseluruhan G30S, sehari sebelum kejadian diinspeksi oleh Maijen Soeharto. Banyak sejarawan kemudian menyaksikan PKI di balik G30S, termasuk para ahli sejarah. Mereka menuduh TNI Angkatan Darat dengan tokohnya Soeharto adalah dalang G30S. Mereka mendasarkan teori pada fakta laporan Kolonel Latif kepada Soeharto, 29 September 1965 malam, tentang rencana penjemputan paksa para jenderal. Akan tetapi ada pernyataan menarik dari Soeharto dalam biografinya, yang ditulis oleh R.E. Elson. Soeharto menegaskan, pergerakan itu bukanlah pergerakan yang muncul tiba-tiba pada 30 September, tapi merupakan akumulasi dari rangkaian kejadian yang telah dipersiapkan sejak lama. Suasana penuh hasutan dan fitnah, yang membangkitkan perasaan saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta iklim ekonomi yang buruk, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dengan mudah digunakan oleh mereka untuk kemudian melakukan gerakan kontrrevolusi. Dalam setiap sandiwara selalu ada pemain utama, pembantu dan dalangnya. Hal yang sama juga dimiliki oleh gerakan kontrarevolusi, yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Selalu ada aktor utama, ada juga peran pembantu dan juga dalangnya, yaitu kelompok dalam yang terlibat. Aktor utama, yang mengatur kelompok lainnya, didalangi oleh kelompok Untung dan beberapa anggota ABRI. Sedangkan peran pembantu dijalankan oleh para pemuda rakyat, Gerwani. Dalangnya, menurut fakta dan dokumen-dokumen serta hasil interogasi yang kami dapat, menunjuk adanya peran PKI sebagai otak gerakan kontrarevolusi. Namun proses untuk membuktikan kesangsian tersebut terhalang tembok kekuatan besar Orde Baru selama 32 tahun, yang berhasil membungkam setiap pernyataan yang berseberangan dengan pemerintahan Soeharto. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan G30S, inti dari serangan G30S tersebut terbagi kepada dua bagian, yakni: pertama, penyingkiran petinggi Angkatan Darat, yang kemudian diterjemahkan dengan pembunuhan para jenderal tersebut. Tuduhan yang kemudian dialamatkan kepada para jenderal yang dibunuh adalah terbentuknya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta kepemimpinan Soekarno, setelah beredar desas-desus mengenai memburuknya kesehatan Soekarno. Kedua, pemberangusan Partai Komunis Indonesia yang dipersalahkan atas serangan 30 September tersebut.